괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa. Hukum bisnis bertujuan untuk mendukung jalannya usaha bisnis atau kegiatan dagang yang dilakukan mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM. Adapun tujuan hukum bisnis adalah menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan bisnis sehingga para pelaku bisnis dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan terhindar dari perselisihan hukum. Melindungi hak-hak para pelaku bisnis, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menjaga ketertiban dalam kegiatan bisnis sehingga terhindar dari praktik-praktik curang dan penipuan. Objek hukum bisnis. Objek hukum bisnis adalah sesuatu yang dapat menjadi hak dan kewajiban bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Objek hukum bisnis dapat berupa benda atau berwujud dan tidak berwujud, dan hak atau hak kebendaan dan hak tidak kebendaan. Nah, contoh objek hukum bisnis berwujud. Yang pertama yaitu benda bergerak. Barang-barang yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti mobil, komputer, dan pakaian. Nah, yang kedua yaitu benda tidak bergerak. Barang-barang yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Nah, yang ketiga, uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, yang keempat, surat berharga, dokumen yang memiliki nilai ekonomis seperti saham, obligasi, dan cek. A few moments later. Adapun contoh objek hukum bisnis tidak berwujud, yang pertama yaitu hak cipta. Hak atas karya cipta seperti buku, lagu, dan film. Yang kedua, paten, yaitu hak atas penemuan baru seperti mesin, obat-obatan, dan proses produksi. Yang ketiga yaitu merek dagang. Tanda yang digunakan untuk membedakan barang dengan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. Yang keempat yaitu desain industri, yaitu bentuk, pola, atau konfigurasi estetika yang diterapkan pada benda seperti desain furnitur, desain pakaian, dan desain kendaraan. Yang terakhir yaitu rahasia dagang, yaitu informasi yang dirahasiakan oleh suatu perusahaan dan memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan tersebut. Hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dan hukum publik adalah dua pembagian besar dalam sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua jenis hukum tersebut.
Yang pertama, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dengan individu atau badan hukum lainnya dalam sistem keperdataan. Hukum privat berfokus pada kepentingan pribadi, individual, atau badan hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Adapun contoh bidang hukum privat yang pertama yaitu hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban perorangan seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, dan harta benda. Yang kedua yaitu hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan perdagangan dan perniagaan seperti pembentukan perusahaan, perikatan, dagang, dan kepalitan. Yang ketiga yaitu hukum agraria yang mengatur tentang hak dan kewajiban atas tanah seperti kepemilikan tanah, pengusahaan tanah, dan peralihan tanah. Dan yang terakhir yaitu hukum internasional privat yang mengatur tentang hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing seperti perkawinan beda negara, warisan internasional, dan perjanjian internasional. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau badan hukum serta hubungan antar organ negara. Hukum publik berfokus pada kepentingan umum dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Contoh bidang hukum publik. Yang pertama yaitu hukum tata negara, mengatur tentang bentuk dan sistem negara, kedaulatan negara, dan organisasi negara. Nah, yang kedua, hukum administrasi negara, mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk struktur organisasi dan tata cara penyelenggaraan administrasi negara. Nah, yang ketiga, hukum pidana, mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta tata cara pelaksanaan pidana. Yang keempat, hukum internasional publik, mengatur tentang hubungan hukum antar negara seperti perjanjian internasional, organisasi internasional, dan penyelesaian sengketa internasional. Oh my God! Wow!